Saya dan masyarakat saya adalah ras Malaysia. Kemudian latar belakang sejarah kita berbeda. Siapa yang bilang Papua ini bagian dari kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya? Saya orang antropologi. Hari ini Bapak-Bapak buktikan bahwa ada situs sejarah yang berdiri di tanah Papua yang menunjukkan bahwa orang Papua atau tanah Papua pernah dikuasai oleh kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan lain yang ada di tanah Jawa. Tidak ada. Saya dan masyarakat saya adalah ras Melanesia. Kemudian latar belakang sejarah kita berbeda. Siapa yang bilang Papua ini bagian dari kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya? Saya orang antropologi. Hari ini Bapak-Bapak buktikan bahwa ada situs sejarah yang berdiri di tanah Papua yang menunjukkan bahwa orang Papua atau tanah Papua pernah dikuasai oleh kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan lain yang ada di tanah Jawa. Tidak ada. Ya, itu menjamin. Nah, persoalan Papua masuk ke Indonesia adalah persoalan yang sangat berbelit. Untuk itu, hari ini Papua bisa berada dalam bingkai NKRI. New York Agreement 15 Agustus 1962. Dan tuan-tuan, saya mau kasih tahu, hari ini tanggal 30 September tepat 56 tahun yang silam, 57 tahun yang silam, itu telah terjadi satu kesepakatan bersama di Roma, sehingga perjanjian itu disebut dengan Roma Treaty atau perjanjian Roma. Kenapa perjanjian itu lahir? Karena dalam perjanjian New York yang dilahirkan tanggal 15 Agustus itu banyak negara yang tidak menerima, banyak negara yang abstain, sehingga persoalan itu kemudian ditunda. Dan pada tanggal 30 September tahun yang sama, sekitar 42 hari kemudian, negara-negara abstain dan negara-negara yang melihat bahwa perjanjian New York adalah perjanjian sepihak, tidak melibatkan subjek dari masalah itu sendiri, yaitu orang Papua. Kenapa tidak dilibatkan? Mereka bilang orang Papua waktu itu kuno. Tapi ingat, tahun 1961 orang Papua sudah melakukan pemilihan umum secara demokrasi. Dan ada anggota dewannya. Kenapa tidak melibatkan anggota dewan dalam kesepakatan perjanjian New York? Hal-hal ini yang kemudian negara-negara banyak yang memilih bahwa abstain terhadap perjanjian tersebut. Dan pada tanggal 30 September tahun yang sama, mereka melakukan perjanjian Roma. Perjanjian Roma ini dilahirkan untuk apa? Mereka memberikan jaminan kepada orang Papua untuk kemudian mengangkat tentang hak politik. Ya, tanggal 30 September tahun 1962 adalah tanggal di mana dicetuskan satu perjanjian untuk menjamin hak politik orang Papua. Dalam terjemahan bebas dari perjanjian tersebut adalah Indonesia merupakan negara wakil, negara wali PBB untuk membangun orang Papua dari sudut sumber daya manusia dan infrastruktur selama 25 tahun. Sehingga Soekarno mengambil bagian itu untuk Soeharto mengambil bagian itu dan membentuk yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. 25 tahun itu masyarakat internasional dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian Roma, memberikan hak bagi orang Papua untuk membangun orang Papua dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Setelah 25 tahun, Indonesia harus buka ruang demokrasi kepada orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Di tahun 1988 disitulah Dr. Thomas Wapai Wanggai, HGMPH, memproklamasikan kemerdekaan Melanesia Barat
tanah ini. Saya mohon hari ini juga bisa memahami persoalan sejarah orang Papua itu sendiri. Saya tahu persis hati bapak-bapak polisi yang setiap hari menghadapi orang Papua. Itu saya tahu. Hati kecil itu mengakui bahwa orang Papua memiliki hak fundamental, hak hakiki untuk merdeka, bebas di atas negerinya sendiri. Kalau hari ini bapak-bapak bilang orang Papua dijajah, buktinya mana? Saya ingin sampaikan, tahun 1961 Inggris melakukan sensus kepada Papua Nugini. Tahun yang sama juga Belanda melakukan sensus kepada orang Papua. Dan di tahun itu jumlah orang Papua 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah Papua Nugini. Artinya 800.000 penduduk, sementara Papua Nugini hanya 400.000 penduduk. Tetapi kemudian tahun 2011 Gubernur NMB pergi mengikuti hari ulang tahun Papua Nugini dan sempat dalam komunikasi tanya jawab kepada pemerintah Papua Nugini. Gubernur bertanya, Gubernur tanya kepada Perdana Menteri Papua Nugini, jumlah penduduk Papua Nugini sudah berapa? Beliau katakan bahwa jumlah penduduk Papua Nugini hari ini 11 juta jiwa. Kemudian ditanya, jumlah penduduk Papua berapa? Hanya 2 juta sekian jiwa. Itu artinya bahwa ada sekitar 11 sampai 13 juta orang Papua tidak lahir ke dunia, atau mati terbunuh, atau hilang. Bisa lihat, ya, bisa baca. Itu artinya bahwa tidak ada masa depan orang Papua, tidak ada. Siapa yang hari ini kasih jaminan kepada saya, terutama anak-anak Papua yang menjadi aparat kepolisian maupun TNI, berikan jaminan bahwa ada masa depan orang Papua dalam bingkai NKRI. Tadi saya sudah ulaskan bahwa tahun 61 jumlah penduduk Papua Nugini 400.000. Jumlah penduduk Papua West Papua 800.000. Tahun 2011 jumlah penduduk Papua itu hanya 2 juta sekian, 11 juta jiwa. Jadi sejarah masa kelam yang terjadi di atas tanah Papua itu mencatat kalau laut Doreri bisa cerita banyak mayat-mayat orang Papua dikuburkan di laut, dibuang di laut. Kalau hutan Arfak bisa cerita banyak penduduk Arfak dikubur di hutan-hutan. Dan hari ini saya ingin sampaikan juga bahwa otonomi plus atau otonomi jilid 2 atau 3 atau berjilid yang hari ini menjadi isu bersama, saya ingin sampaikan bahwa hari ini saya protes. Baik saya protes orang Papua sendiri maupun Jakarta, karena ini suatu pembodohan massal, pembodohan publik kepada kita. Hari ini mereka bilang ini jilid 2, saya protes hari ini jilid 3. Kenapa? Undang-Undang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom Irian Barat, termasuk Manokwari, itu didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan daerah otonom Irian Barat. Itu artinya bahwa OSIS yang sementara kami perjuangkan untuk ditolak ini, itu adalah jilid 3. Jangan kami ditipu, jangan kami ketinggalan latar belakang sejarah kita sendiri. Jangan. Itu suatu trik yang dimainkan oleh segera buat satu plebiscit dan mengakui satu produk hukum politik orang Papua itu sendiri. Kita akan atur masa depan kita. Saya memberikan jaminan kepada tuan-tuan sekalian, proklamasi 14 Desember 1988 100% siap untuk merdeka. Itu satu peristiwa politik. Peristiwa itu bukan dibangun di hutan-hutan, bukan dibangun di pinggiran toko. Ini dibangun di tengah-tengah kota, di lapangan Mandala, Jayapura. Itu jelas. Dan itu dipertanggungjawabkan secara hukum
pengadilan. Di pengadilan Kolonia, seorang Dr. Tom, memproklamasikan itu dan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Oke, baik, Bapak, saya mohon beberapa waktu lagi. Udah, kamu pulang kita. Oke, silakan. Ya, masa tenang. Bapak dorong semua, dengar, saya penanggung jawabnya. Dengar, saya pengen satu lagi penanggung jawab. Tadi saya sudah komitmen dengan pihak kepolisian. Kita tetap ada di tempat dan sudah ada ruang untuk kita. Ini sudah berarti ini sudah pengunjung. Ya, sama-sama. Oke, Bapak-bapak manusia terhormat, ya, kita tadi sudah komitmen untuk waktu kita. Saya kasih tahu dan sudah pengen. Terima kasih untuk Bapak polisi karena bisa memberikan kesempatan untuk kita. Ini sebenarnya situasi COVID tidak boleh ada kegiatan, tapi karena sudah ada kesempatan itu luar biasa. Maka itu kita kasih apresiasi untuk Bapak polisi. Ya, terima kasih. Maka itu teman-teman semua, itu yang penting. Dengar dulu. Kamu punya apa yang kamu tadi antar itu semua barang sudah viral ke dunia. Tidak patut sekarang ke dalam sana. Sekarang sudah bilang, kita sudah jalan komunikasi dengan polisi. Ini luar biasa. Kamu lihat, ini